Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 Agustus 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke. Di sini saya mau langsung infokan saja kalau sebenarnya ini pergerakan goldnya nggak ada gerak sama sekali ya. Kalau dibilang ada update atau enggak dari pergerakan kemarin, ya kemarin kalau ini saya bisa lihat nih kan kemungkinan di sweep ya kan. Jadi kemarin itu naiknya pas banget sampai 3358. Ini luar biasa sih. Karena kalau dicari kenapa marketnya berhenti di sana. Kalau dibilang karena di sini ada sebagai area supply. Supply-nya ini tuh sudah lewat ya sebenarnya. Tuh, ini kan terbentuk supply, ini sudah diambil kemudian turun ya kan. Jadi ini tidak saya buat kemarin. Terus kenapa tidak saya buat juga yang kemarin di sini? Ya sama halnya, ini sudah diambil ya. Ini kan turun. Jadi kemudian naik kebentuk jadi supply baru turun. Nah, kemarin saya itu nggak buat seperti ini, dan saya kan ada bilang juga kemarin itu lebih prefer kalau ada yang mau TP lah di sini di 3358. Apakah pas harganya kena di sana? Pas, kalian bisa lihat banget ya, ini benar-benar nyapu dikit sekali tuh ya. Ini high kemarin itu di 36, kemudian tertinggi kemarin itu di 38, beda cuma 2 ya, beda cuma 2. Kemudian marketnya turun. Ini udah gila sih sebenarnya ya, nggak tahu nih saya nih mau ada update analisa apa lagi nih. Sebenarnya sih sudah ya ini udah nggak ada update apa-apa sih sebenarnya ya. Kalau dibilang dari segi daily, ya dailynya pun sama ya. Ini tidak memberikan kita kejelasan apapun di sini sebenarnya. Kalau dibilang ini potensial ngebentuk suatu wedge, sementara ini sih belum kelihatan ya. Kalau dari indikatornya tuh flat luar biasa ya kan. Coba kita paksa ya. Mungkin ada suatu hal yang bisa kita buat sih seharusnya ya. Mungkin H4 ya. Ini tetap ya, angka keramat kemarin itu bertahan ya kan. Cuma bertahan 8 jam doang, ini berkali-kali sih. Ya, ini kan H4-nya close, kemudian marketnya naik tinggi ya kan sampai 58, kemudian 4 jam berikutnya diem. 4 jam berikutnya marketnya turun lagi di bawah angka keramat. Ini bikin sakit pala sih sebenarnya ya. Ini 3358 kayaknya nggak usah deh saya buat ya. 3368 sebagai resisten. Sebentar, di sini nggak ada 3350 ya. Ya kita ada satu minor sih di H4 kalau gitu ya, di 3350 close candle. Ini minor sih. Dari segi H4 ya ini masih potensi ngebentuk divergent ya kan. Tadi saya udah bilang potensi ngebentuk wedge kayaknya sih ya maksa sih sedikit sebenarnya nih ya. Cuman ya kalau kalian mau cari kayak begini sih boleh lah ya. Nih kayak begini dari high-nya terakhir di hari Jumat pagi ya, tanggal 8 Agustus kemarin. Jujur ya, ini hari ini sebenarnya saya nggak mau buat video loh, cuman ya saya update aja lah ya. Ini bagian atasnya, kalau bagian bawah itu mungkin maksanya kayak begini sih. Mau begini, mau ya bebas lah kalian, mau buatnya begini bisa ya kan, mau begini bisa, mau begini juga bisa, mau begini juga bisa. Wah ini agak sedikit susah sih sebenarnya ya. Apakah ini suatu bearish channel turun? Saya rasa sih enggak juga sih. Mungkin ini lebih ke wedge sih sebenarnya ya. Cuman enggak bagus banget bentukannya. Itu juga heran nih ya, kalau dibuat begini sih bisa aja tuh. Ya kalau kayak begini sih bisa aja. Kalau pakai line chart sih, ini kalau pakai versi line chart nih begini ya. Tuh ya, begini. Nah, ini versi line chart nih. Nah, ini versi line chart ya. Apakah ini
falling wedge ya, falling wedge sih oke lah, bisa lah ya. Tuh H4 juga intact sekali ya kan. Ini kena, ini kena, ini kena, dan kemarin sore juga kena. Jadi kalau sekiranya market ini kebentuk memang falling wedge ya kan, falling wedge yang dimana ini seharusnya udah di ujung banget. Seketika ini break ya, ini semoga ya, sekali lagi ya, semoga sekali lagi ini kalau beneran marketnya ini diam karena potensi ngebentuk dan memang membentuk wedge ya kan. Sekalinya ini break, saya rasa 70 80 itu bisa kena sih seharusnya ya. Karena kalau sekalinya break wedge ya, entah hari ini atau besok, saya rasa 3400 itu bisa kena. Kalau normal, sekali lagi ya, kalau normal, kalau ini beneran ngebentuk wedge, falling wedge gitu kan. Tapi kalau misalnya marketnya nggak ngebentuk wedge, ya nggak bisa juga dong ya. Ini intinya bagian atasnya ada trend line lah ya. Ini bagian atas ada trend line dari segi H4, dari segi daily. Ya cukup maksa sih kalau pakai trend line-nya yang di sini. Ini masih kejauhan ya kan. Jadi menurut saya pakai yang ini aja ya, trend line H4 dan dibarengi trend line H1 kayak begini. Nah, kayak begini. Ataupun kalian mau pakai trend line yang pendek, saya rasa sih bisa ya dari sini. Dari sini kenanya ini pertamanya, kemudian kena di sini ya. Ini kemarin sempat fake out. Kemudian bagian bawah kita tarik dari sini ke sini. Ini bagian bawah sih susah ya, kayak bagian atas aja sih ya. Kayaknya H1 trend line susah. Kayaknya H4, kembali lagi ke H4 aja deh ya untuk update hari ini. Ya, ini sih menurut saya H4. Kenanya di sini ya kan di 3407. Kemudian kenanya di sini di 3375, kemudian kenanya kemarin pagi ya, dan ini sekarang diam di sini di supportnya lagi. Kalau ini dibilang sebagai descending triangle, tetap ya ini H4 kita ada satu demandnya di sini. Apakah potensi marketnya ngejar demandnya di sini? Ya possible aja sih ya. Tetap ini ada demandnya di sini di harga 3300 ya kan. Possible aja marketnya kalau mau beneran ngejar demand sampai sini 3300. Cuman apakah saya pengen sampai sana? Sebenarnya sih enggak ya. Ini saya udah bingung sih ini mau bikin analisa kayak gimana ya. Kalau dibilang dari segi H4 ya, sekarang kita ngebaca market structure ya. Ya, kita baca market structure sekarang. Ini kita ngambil dari sini ya. Kita ambil dari sini lah, oke ya. Dari sini low ya, lower high, lower low, lower high, lower low ya, lower high, lower low, diambil ya kan. Ini sebenarnya sudah kemarin change of character ya kan, change of character. Kemudian sebentar, mana paling rendah? Oh berarti di sini ya, begini 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 ya kan. Ini kan hanya keduanya tuh diambil nih, maka kan saya bilang kemarin kalau bisa market normal tuh dia bisa lari ya kan. Tapi ternyata enggak, dia turun lagi ya kan, turun naik diem. Nah ini saya bingungnya nih ya. Jadi kalau dibilang kemarin itu secara H4 di sini change of character ya. Ya awalnya kan di sini change of character, marketnya naik, kemudian dia break ke bawah. Nah kemudian change of characternya pindah ke sini ya, dari yang bullish berubah jadi bearish ya kan. Kemudian di sini marketnya melakukan break of structure walaupun cuma ekor doang ya kan. Kemudian marketnya kemarin di sini ngebuat change of character lagi. Nah ya di sini marketnya ngebuat change of character lagi secara H4. Jadi sebenarnya di sini ya dari segi H4 itu teori sebenarnya jika memang ini change of character yang sejati adalah
Ini sudah selesai seharusnya untuk koreksi dia turun ya. Karena ini kan close candle ya kan. Ini kan lower high terakhir, kemudian lower low dan membuat higher high ya kan. Di sini change of character-nya terakhir. Oke. Itu change of character. Nah, tetapi kalau dilihat karena marketnya kemarin itu adalah ngebuat low-nya lebih rendah ya kan begini. Ya. Low, lower high, lower low. Jelek banget sih. Begini ya. Lower low, lower high, lower low, kemudian higher high, kemudian lower low lagi, kemudian lower high, lower low, higher high. Jadi di sini inducement sejatinya. Oke. Jadi kalau mau pakai sebenarnya market ini masih bergerak seperti apa? Menurut saya adalah jika ini marketnya mau beneran bullish lagi, syarat pertama adalah market wajib melakukan change of character di sini. Ya. Ini wajib market melakukan change of character di atas. Karena apa? Karena di sini adalah inducement-nya di sini. Memang kita melihat adanya inducement yang tinggi sekali di atas, ya. Kenapa di sini bisa saya katakan sebagai inducement? Karena marketnya begini, ya, low, lower high, lower low, higher high, kemudian break of structure. Jadi ini adalah inducement. Jadi secara swingnya itu ini lower high, lower low, kemudian ngebuat lower high, lower low, higher high. Nah, inducement ini bisa pindah jika semisalnya low kemarin pagi itu di break. Tapi kalau semisalnya low kemarin pagi tidak di break, ini adalah inducement terakhir. Oleh karena itu, inducement di sini bisa tidak valid juga. Jadi kan saya bilang kalau inducement ini bisa pindah. Nah, inducement ini tidak akan valid jika marketnya ini break of structure di atas high tertinggi kemarin. Berarti di atas 3358. Kalau ada H4 tutup di atas high tertinggi di 3358, otomatis high di 3375 bakal disentuh, bakal kena, dan otomatis ini juga bakal ngelewatin trend lainnya, dan otomatis itu marketnya bakal bisa lanjut bergerak naik. Kalau dilihat apakah ada pola triple bottom, bottom dan sebagainya, inverted head and shoulder, jujur ini nggak ada ya, menurut saya ini nggak ada. Yang saya hanya bisa lihat adalah ini kalau marketnya mau beneran bullish secara H4 adalah faktor utamanya itu marketnya wajib tutup di atas high kemarin siang, kemarin pagi ya, di 3358. Karena dengan demikian itu akan mengkonfirmasi yang namanya market ngebuat higher high setelah ngebuat higher low. Oke, jadi seperti ini misalnya. Ini kan lower low, lower high, lower low, kemudian higher high. Ini kemungkinan higher low, break of structure ngebuat higher high, kena inducement, break inducement, kemudian dia turun, potensi ngebuat higher low baru. Setelah itu baru dia bisa terbang untuk ngebuat higher high baru. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya sih ini H4-nya sudah mulai bullish. Dari segi daily ini sih belum kelihatan ya. Dari segi daily belum kelihatan bullish. Karena kalau hanya kita cari market structure-nya yang kemarin-kemarin, ini daily-nya masih bearish sebenarnya. Sebenarnya daily dan H4 itu mirip ya. Jadi otomatis kalau sekarang daily-nya mau change of character, berarti marketnya wajib ngelewatin break of structure H4 yang ada di 3358. Kalau dari segi H1, market structure sekarang adalah sebenarnya sih coba kita tarik Fibo ya. Dari sini sampai sini. Ini sih ekstrim sampai 78,6 ya di 3330. Dari H1 strukturnya ini kan H4 ya. Turun naik, turun naik, turun naik, turun. Di sini change of character H1 sih bearish ya. Karena di sini change of character-nya ini kita hapus dulu ya.
Ini change of character, close candle, kemudian dia turun. Nah, kalau kita paksa yang kita bisa lihat sekarang, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Susah sih, bentar ya. Kayak M15 sih. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. M15 sih sudah change of character di sini. Kalau H1 M15 nya ini sih sudah change of character bullish ya. H1 ini bullish engulfing, ini bearish engulfing dihajar bullish engulfing. Nah ini, aduh ini candlenya campur aduk ini ya. Aduh ini bikin sakit kepala beneran, jujur ya. Ini banyak banget teori yang dimana engulf di engulf, engulf di engulf lagi. Wah ini sakit hati sih ya. Ini engulfing, kemudian diam, engulfing lagi, di engulf lagi, di engulf lagi. Wah ini gila sih. Coba kita pakai line chart ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. H1-nya sih sudah change of character secara line chart ya. Cuman secara candlestick sebentar. Ya low, high, low, high, low, high, low, high. Ya. Ya H1-nya ini mirip dengan M15 sih. Kayak di sini tadi M15 kayak di sini ya. Coba. Sama enggak? Oh, sama ya. M15 sih di sini ada supply-nya kecil. Nih. Di 3344 ya di angka keramat. So far sih ini H1 sudah mulai bullish ya. M15 yang bisa saya kasih tahu sekarang ya. H1 M15 kelihatannya bullish, H4 ini seharusnya bullish, daily-nya masih bearish. Jadi dengan demikian M15, H1 dan H4 potensialnya bullish, maka seharusnya di sini marketnya naik sih, harusnya ya. Cuman apakah naiknya ini bakal menjadi kenaikan ekstrim sampai ke atas? Ya ini triggernya tetap ya. Ini triggernya tetap. Kalau bisa bergerak di atas trend line di sini, maka itu akan menjadi trigger marketnya naik sampai di 68. Lebih dari itu ya sampai high di sini di 75 aja. Untuk support resistennya sekarang ini 44 tetap menjadi angka keramat. Kemudian di atas angka keramat kita ada angka psikologi 3350 secara H4 ya. Ini cuma minor resisten doang. Jadi kalau ini break di atas H4, otomatis harga juga bakal diam di atas trend line, maka itu akan mengkonfirmasi marketnya bakal naik. Itu aja sih. Jujur saya pribadi pun tidak mau ambil posisi sekarang, ini marketnya masih ekstrim nggak jelas. Saya pribadi mungkin menunggu trend line ini pecah sih mungkin ya, atau enggak ada price action yang bagus, market itu bergerak bener gitu kan, mungkin baru saya akan ada open posisi. Sekarang sih masih santai aja dulu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hari ini kita juga tidak ada news dari segi kalender ekonomi dan update dari pertemuan Zelensky dengan Trump dan pertemuan dengan leader di Eropa juga tidak menghasilkan apapun. Jadi ini marketnya XAUSD stuck luar biasa. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.